Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Patra Komala dari Institut Agama Islam Persis Bandung, PKDP Angkatan 2, Rombe 5, nomor absen 5. Hari ini saya akan praktek mengajar mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini pada CPMK 2. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi keterkaitan perkembangan sosial emosional anak dengan aspek fisik, mental, dan sosial. Materinya adalah hubungan kesehatan fisik dengan regulasi emosi, dampak stres dan trauma pada perkembangan mental anak, dan keterkaitan psikologis dengan kompetensi sosial. Luaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi minimal 3 keterkaitan antara kondisi fisik dengan emosi, 2 dampak mental anak, dan 2 faktor psikologis dengan kompetensi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Baik, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang keterkaitan fisik, mental, dan sosial untuk anak usia dini pada perkembangannya. Bagaimana? Semangat? Semangat! Kita sebagai guru TK harus selalu semangat, ya, karena kita mendidik anak-anak generasi emas katanya. Bagaimana kita akan tahu fisik, mental, dan sosial itu mempengaruhi kepada perkembangan sosial emosi anak. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang faktor-faktor dan pendukung bagi perkembangan sosial emosional. Sekarang kita, apa sih yang mempengaruhi itu, apa saja terhadap fisik, mental, dan sosial? Karena fisik, mental, dan sosial itu tidak bisa berdiri sendiri. Perkembangan sosial emosional itu tidak bisa berdiri sendiri. Anak adalah makhluk yang holistik, di mana setiap aspek perkembangan saling terkait, saling mempengaruhi satu sama lain. Seorang anak yang sering sakit, kurang tidur, atau mengalami tekanan psikologis akan menunjukkan perbedaan dalam kemampuan mengelola emosi dan membangun hubungan sosial dibandingkan anak yang sehat secara fisik dan mental. Seperti yang diungkapkan dalam kajian perkembangan sosial emosional, bahwa perkembangan fisik atau biologis dan psikologis berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi. Sebelumnya kita telaah 3 pilar dari hubungan fisik, mental, dan sosial ini. Hubungan kesehatan fisik dengan regulasi emosi. Di sini bisa Anda lihat semua, fisik, mental, dan sosial itu saling mengait, tidak bisa dipisahkan karena ketiganya itu saling mempengaruhi dan membuat fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Hubungan kesehatan fisik, mental dengan regulasi emosi itu bisa dipengaruhi oleh tidur yang cukup. Peran tidur atau dalam hal ini istirahat dalam regulasi emosi ini menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih panjang secara signifikan berhubungan dengan kemampuan regulasi emosi yang lebih baik. Mengapa tidur penting untuk anak? Karena itu akan berpengaruh kepada fungsi otak. Kurang tidur mengakibatkan terputusnya koneksi antara frontal cortex atau pusat kontrol diri dan pusat emosi. Akhirnya anak lebih relatif secara emosional dan sulit mengendalikan amarah atau marah, kesedihan, emosi, dan sebagainya. Selain itu ada peran aktivitas fisik. Jadi bagaimana peran aktivitas fisik ini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang tidak konsisten antara aktivitas fisik dengan regulasi emosi pada anak usia 2-3 tahun. Jadi itu tidak konsisten antara perkembangan fisik dengan emosi itu, kalau tidak maksimal tidak akan konsisten, jadi tidak akan sehat. Makanya anak usia dini itu 0-5 tahun tidurnya harus cukup, akan berdampak kepada mental yang buruk. Interpretasinya, pada anak usia dini di aktivitas fisik yang terlalu intens tanpa diimbangi istirahat cukup justru dapat menyebabkan kelelahan fisik yang memicu emosi negatif. Yang lebih penting untuk regulasi emosi adalah keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Hubungan kesehatan fisik dengan emosi itu selain tidur ada peran gizi, nutrisi yang seimbang. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak termasuk gizi seimbang dapat menyebabkan anak menjadi tidak stabil secara emosional. Anak dengan kekurangan nutrisi cenderung lebih mudah lebih rewel, sulit mengendalikan emosi, dan ngamuk tantrum. Anak dengan kekurangan nutrisi cenderung lebih mudah lelah,
rewel dan sulit mengendalikan emosi. Gizi yang baik mendukung perkembangan otak yang optimal, termasuk area otak yang bertanggung jawab. Jadi di sini bisa kalian lihat tadi tidur, kemudian nutrisi seimbang, kemudian aktivitas fisik sekarang. Dampak stresnya dan trauma. Dampak stres itu bisa jadi macam ya. Bisa di bawah tekanan, kekerasan, anak mendapatkan kekerasan, kemudian pernah ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, itu juga itu akan menghasilkan trauma-trauma dan itu menyebabkan anak stres. Akibat dari tadi trauma-trauma itu, anak akan menarik diri, kurang bersosialisasi. Sedangkan kebutuhan anak itu adalah belajar bersosialisasi. Kalau kebutuhan sosialisasinya berkurang, kecerdasan sosialnya akan tidak muncul. Oke, selanjutnya ada mengapa trauma sangat berdampak pada anak usia dini. Otak anak usia dini itu sangat plastis atau mudah berubah. Jadi tidak kaku seperti yang sudah dewasa. Ini berarti pengalaman positif dapat membentuk otak dengan baik, tetapi pengalaman yang negatif atau trauma juga dapat meninggalkan bekas yang mendalam dan permanen bahkan pada perkembangan otak. Kemudian stres ini atau trauma ini akibat untuk jangka panjang, anak-anak dapat tumbuh dengan kesulitan membangun hubungan yang aman. Kemudian dan gangguan pola makan akan berpengaruh kepada pola makan. Kalau ada anak yang susah makan, itu lihat dulu penyebabnya. Bukan berarti makanan emaknya tidak enak, bukan berarti cara memberikan makannya tidak enak, tapi bisa jadi ada trauma di belakang itu. Ayah nusieun pernah takut nasi, ya, karena mungkin dulunya waktu kecilnya dijejali, nasi harus makan nasi. Selanjutnya kita keterkaitan psikologis. Psikologis di sini itu ada self esteem dan self concept dengan berhubungan dengan kompetensi sosialnya. Oke, konsep diri, self concept itu pemahaman individu tentang dirinya sendiri. Kemudian self esteem, bahwa penilaian atau evaluasi individu terhadap dirinya. Jadi ternyata aku teh berharga. Keterampilan sosial anak ditentukan memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan tingkat perkembangan harga diri. Artinya, anak dengan harga diri yang tinggi cenderung lebih kompeten secara sosial dibandingkan anak dengan harga diri yang lebih rendah. Self esteem-nya yang harus dibangun. Selain self concept, kemudian self esteem. Oke, selanjutnya tadi paparan dari Ibu sudah cukup. Mungkin sekarang waktunya Anda semua untuk menonton video yang akan Ibu tayangkan. Dari sana kalian semua bisa membuat meresume, menganalisis suatu video, lalu nanti dipaparkan hasilnya tiap kelompok. Lalu selain itu dilaporkan di Google Form yang biasa Ibu kirim. Oke, kita lihat dulu videonya. Oke, kita lihat ada satu keluarga di US mempunyai anak 4. Kita akan lihat bagaimana tentang rutinitas yang kurang, aktivitas yang kurang akan berdampak kepada sosial dan mental anak. Silakan untuk ditonton. Kaylee is 9. Johnny's 7. Carly is almost 4. And Thomas is 2. Kaylee's Kaylee is a way. bully. So impressive. When he wants. Stop it! Sudah? Tugas Anda semua adalah bagi kelompok, lalu observasi video yang barusan ditonton, dianalisa, kaitkan dengan materi yang tadi Ibu paparkan. Bagaimana keterkaitan dengan fisik, mental, dan psikologis anak. Silakan nanti dipresentasikan, lalu hasilnya diketik, dikirim ke Google Form. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan mendengarkan hasil dari analisis dan observasi tadi kalian dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng ya. Siapa dulu yang mau memaparkan? Oke, silakan kelompok Teh Siti. Yang telah kami simak tadi videonya ada 2 poin. Yang pertama ada aktivitas dan juga istirahat. Mengapa? Ya karena
sudah dilihat oleh kami kurangnya rutinitas tidur pada anak, terus makan juga makan juga yang terstruktur berkontribusi pada perilaku anak yang tidak menentu. Jadi ketika dalam video itu ada yang memukul, menjemput, bahkan mencekik ya, itu berarti sangat terlihat emosinya. Ini menunjukkan pentingnya istirahat dan nutrisi teratur untuk stabilitas emosinya. Mungkin begitu dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, silakan untuk memaparkan hasilnya. Jadi tadi setelah diskusi kami sudah menganalisis videonya. Jadi yang bisa kami kaitkan adalah Jo ini bisa mengajarkan teknik notice spot dan positive reinforcement. Jadi pujian untuk berperilaku baik. Jadi ketika anak itu berperilaku baik, maka orang tua itu bisa memberikan pujian. Nah, jadi pendekatan ini tidak hanya mengajarkan disiplin, tetapi juga membantu membangun self esteem anak dan memotivasi mereka untuk terus berperilaku baik. Jadi ketika anak terus dipuji, oh iya aku melakukan kebaikan, biasanya anak itu ketagihan untuk melakukan itu. Nah, hal ini juga dapat memotivasi mereka untuk terus melakukan perilaku baik. Kemudian anak-anak juga bisa diajari tanggung jawab melalui pekerjaan rumah seperti membereskan mainannya sendiri, menyapu atau hal lainnya gitu ya. Ini dapat memperkuat konsep diri yang positif. Nah, mungkin seperti itu saja Ibu dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan hasil analisa dan observasi yang tadi video ditonton. Jadi bisa disimpulkan bahwa semuanya video itu sangat keterkaitan dengan emosi, kemudian emosi itu dipengaruhi oleh fisik karena kurangnya aktivitas, kemudian dari self esteem-nya juga jadi akan berdampak kepada kompetensi sosial dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah diajarkan atau dari kurangnya disiplin dari rumah. Itu akan berdampak kepada kompetensi sosial. Bagaimana tadi kita lihat tayangan satu keluarga tersebut itu kurangnya ada kedisiplinan, lalu tidak adanya aktivitas yang teratur, sehingga mengakibatkan anak-anak dengan kondisi anak-anak itu kan energinya banyak sehingga tidak tersalurkan, mengakibatkan terjadinya huru-hara di setiap hari di rumahnya. Oke, terima kasih semuanya. Kemudian sekarang bisa kembali lagi duduk supaya enak duduknya. Sebelum ke penutupan, kita akan refleksi dulu bagaimana mata kuliah ini untuk khususnya keterkaitan mental, fisik, dan psikologis bagi anak. Menurut kalian dari mata kuliah materi ini hari ini, apa yang didapat? Apa yang membuat Anda menemukan hal baru? Sekdela, silakan. Hal yang baru saya temui itu ternyata hal sepele seperti tidur itu mempengaruhi emosi anak. Bahkan ketika anak kurang tidur itu bisa membuat anak tantrum. Padahal itu sesuatu hal yang simpel ya Ibu, tapi kita kadang lupa, oh iya ternyata tidur itu penting. Seperti itu. Iya, oke, terima kasih. Siapa? Terus selain itu ada lagi? Ya, Mangga. Pelajaran juga buat saya dan mungkin buat yang lainnya, bahwa terkadang tuh ketika anak tantrum terus juga emosinya meledak-ledak, kadang tuh orang tua tuh disalahkan terus anaknya, oh, aku jangan gini. Padahal bisa jadi dari pendidikan orang tuanya atau pola asuhnya yang kurang tepat gitu, sehingga membuat seorang anak itu emosinya ketika stabil, sering tantrum gitu. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali. Makanya pentingnya untuk sebelum memiliki anak kita mempelajari emosi anak dulu, anak kecil. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya karena waktu mungkin dicukupkan sampai di sini, tapi untuk refleksi yang lainnya yang belum dan yang sudah juga tolong dituliskan di Google Form yang Ibu kirim ya. Terima kasih semuanya atas tetap kedatangan kalian di pertemuan Ibu ini. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa akhir pertemuan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jasmani, rohani, dan dompet. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih.